gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Pada perjumpaan kali ini saya akan membahas masalah yang lagi viral belakangan ini ya, yaitu pendapat dari Buya Sakur yang sempat meramaikan jagat media saat beliau sehabis diundang dari Mabes Polri pada tepatnya pada Juni 2021 kemarin ya. Pada saat itu beredar isu bahwa Buya Sakur ini menyatakan di dalam ceramahnya bahwa Buya Sakur mengatakan bahwa ada gambar Yesus atau gambar Bunda Maria di dalam Ka'bah dan itu tidak boleh dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Ia menyampaikan narasi tersebut di dalam acara moderasi beragama dan toleransi beragama di Mabes Polri ya. Video tersebut berlangsung viral hingga informasi tersebut menuai banyak kritikan dan banyak pro dan kontra juga di masyarakat, terutama pendapat-pendapat beliau di samping menyatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Yesus dan juga Bunda Maria, tetapi beberapa pernyataannya juga menimbulkan banyak kontroversi. Bahkan dari kubu Egy Sujana kemarin melancarkan protes dan akan melakukan klarifikasi, meminta keterangan kepada Mabes Polri yang sebagai tuan rumah, di mana dalam poin-poinnya ada beberapa poin-poin juga yang saat ini juga masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Pertama, di dalam sambut atau dalam ceramahnya Buya Sakur mengatakan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah bermakna persatuan, bukan kalimat tauhid keesaan Allah. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa Islam belum sempurna sampai hari ini, dan juga Al-Quran dikatakan oleh beliau bahwa Al-Quran itu belum sempurna dan Islam tidak akan mencapai kesempurnaan. Kemudian di dalam ceramahnya yang lain beliau mengatakan para sahabat pecah antara Abu Bakar dan Ali, bahkan tidak sempat mengurusi kain kafan Nabi saat Nabi wafat. Ini sebuah tuduhan yang sangat luar biasa ya dari seorang Buya. Dia mengatakan sahabat Nabi yaitu Abu Bakar dan Ali berselisih paham sepeninggal Nabi sampai tidak ada yang mengurusi jenazahnya Nabi Muhammad SAW waktu itu. Kemudian dalam lanjutan ceramahnya beliau mengatakan Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai berondong, mengawini ibu-ibu, mengawini Ibu Khadijah. Waktu itu diibaratkan ini Nabi Muhammad berondong mengawini seorang ibu-ibu yang usianya seusia ibu beliau. Dia bilang ini sebuah, ya saya katakan memang menghina ya atau merendahkan martabat Nabi ya, dikatakan berondong semacam anak-anak zaman sekarang, tante-tante yang suka berondong. Kemudian di dalam sambutannya lagi, di dalam ceramahnya beliau mengatakan bahwa Ibu Siti Khadijah ini adalah dari kelompok agama Nasrani. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena satu, beliau menolak poligami. Kemudian di saat Nabi menerima wahyu, orang pertama kali yang didatangi Nabi adalah pendeta Waraqah. Dan kenapa harus pendeta? Karena ini ada kedekatan dengan keluarga Ibu Siti Khadijah. Kemudian ada kenapa sampai hijrah ke Habasah,
di tempatnya orang-orang Kristen dan di sana dilindungi. Itu semua menggambarkan tuduhan beliau bahwa istri Nabi yang pertama itu adalah beragama Nasrani. Meskipun beliau secara pasti tidak menyebutkan, tetapi beliau secara secara sekilas itu mencontohkan beberapa contoh-contoh itu untuk menggiring opini bahwa sebetulnya istri Nabi itu adalah dari kelompok Nasrani, karena dia mengatakan istri Nabi bukan penyembah berhala dan juga bukan orang penyembah Yahudi atau beragama Yahudi, apalagi karena waktu itu yang ada ya Yahudi, Kristen, Nasrani, dan penyembah berhala, dia bilang. Kemudian di dalam ceramahnya beliau mengatakan bahwa ada gambar Yesus atau Bunda Maria di Ka'bah yang sengaja dilindungi oleh Nabi Muhammad dan tidak boleh dihancurkan atau dihilangkan. Ini nanti akan saya bahas. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan bahwa Umar itu seperti Hitler, ya, Hitlernya Nazi, yaitu yang mengusir Yahudi di Madinah waktu itu. Sahabat Nabi, yaitu yang bernama Umar, dituduh oleh Buya Sakur ini bertindak seperti Hitlernya Nazi. Hitler itu kurang ajar, membunuh orang dengan tanpa alasan. Tetapi Umar atau sahabat Nabi tidak akan melakukan hal sekeji itu. Dan ini oleh Buya Sakur dituduhkan kepada sahabat Nabi yang bernama Umar ini, dikatakan bahwa sepeninggal Nabi nanti kalau waktu Khalifah Umar memegang kekuasaan itu bertindak melebihi batas, mengusir semua Yahudi, dan dikatakan tindakannya itu mirip dengan yang dilakukan oleh Nazi atau Hitler. Kemudian di ceramahnya yang lain beliau mengatakan Nabi Muhammad tidak membawa ajaran agama yang baru, tetapi Nabi Muhammad membawa atau meneruskan sekte, yaitu dari ajaran agama Nasrani mengembangkan sekte baru dari ajaran Nasrani. Bayangkan, luar biasa ini. Jadi agama Islam dituduh oleh Buya Sakur ini bahwa bukan, Nabi Muhammad tidak membawa syariat baru, tetapi meneruskan sektenya orang-orang Nasrani. Ini akan saya bahas selanjutnya ya, nanti akan saya bahas. Kemudian saya lanjutkan, surga itu haknya Allah dan orang-orang Islam tidak boleh mengklaim bahwa surga itu hanya milik orang Islam. Kemudian Buya Sakur mengaburkan kata kafir. Dia mencontohkan di sana ada 8 istilah kafir dan semuanya dia ingkari bahwa kafir itu menyekutukan Allah, tidak. Jadi beliau menggiring pada opini dia bahwa kata-kata kafir itu bukan menyekutukan Allah, tetapi kafir itu mempunyai makna: 1, mempunyai makna mengampuni; 2, mempunyai makna miskin atau mendekatkan kekufuran; kemudian nomor 3, kafir adalah disamakan dengan petani; kafir itu adalah orang hasud; kafir itu adalah tidak bersyukur; kafir itu gelap mata atau dolim; dan kafir itu adalah orang-orang yang sombong. Kemudian di ceramahnya lanjutnya dia mengatakan bahwa malaikat itu bodoh, bahkan Allah sampai membentak malaikat, jangan banyak bacot, dia bilang. Luar biasa. Itu tadi adalah beberapa poin-poin yang saat ini lagi hangat dibicarakan di media atas ceramah dari Buya Sakur, dan sempat ceramahnya Buya Sakur ini disomasi atau nanti digugat oleh teman-teman dari grupnya Egy Sujana yang akan membawa atau melaporkan ucapan-ucapannya Buya Sakur ini ke Mabes Polri. Jadi repot Mabes Polri yang undang dan Egy Sujana mau lapor ke Mabes Polri. Ya intinya nanti Egy Sujana katanya mau hanya klarifikasi saja, minta klarifikasi kenapa mengundang ustadz semacam ini atau kiai semacam ini dan malah membuat sebuah kehebohan. Dan selentingannya itu memang ada
masukan dari Kementerian Agama katanya. Yang jelas dari Egy Sujana ini akan datang ke Mabes Polri dan ingin mempertanyakan masalah ini. Baiklah, untuk kali ini saya akan fokus yaitu masalah yang dikatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Yesus dan juga Bunda Maria yang tidak boleh dihapus. Saya akan fokus ke sana aja. Nanti untuk topik-topik yang lain akan saya bahas di kesempatan selanjutnya ya. Jadi di kesempatan kita kali ini saya akan membahas fokus untuk membahas masalah yang saat ini lagi ramai, bahwa di dalam Ka'bah itu ada patung, ada yang mengatakan patung, ada yang mengatakan gambar ya, gambar Yesus. Baiklah, coba kita lihat pendapat beliau soal ini. Kenapa dia mengatakan hal ini dan bagaimana apa yang diucapkan soal ini. Coba kita saksikan bersama-sama ya. Hormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Nanti kalau sudah habis waktu, supaya saya fokus menyampaikan ini, saya tidak melihat jam lagi. Tolong dikasih tahu 5 menit sebelum itu, tidak kasih tahu. Saya bisa fokus. Nah, kemudian lagi kita lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa dikasih tahu 5 menit sebelum itu, tidak kasih tahu. Saya bisa fokus. Nah, kemudian lagi kita lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa saja? Lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa dikasih tahu 5 menit sebelum itu, tidak kasih tahu. Saya bisa dihapus. Ini berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa? Bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna, ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa saja, jangan dihapus. Ini begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan,
gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Nah, kita akan fokus di sini ya. Jadi beliau mengatakan, dasar dari pendapat beliau mengatakan gambar atau patung Yesus di dalam Ka'bah tidak boleh dihancurkan adalah berdasarkan buku Akbar Mekah karya Al-Azraqi. Jadi menarik ini, beliau menggunakan dalil untuk ceramah beliau itu tidak menggunakan hadis, tetapi menggunakan buku karya ilmiah atau karya fiksi waktu itu, bercerita soal sejarah Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah. Tetapi buku Akbar Mekah ini atau jadi apa yang beliau katakan oleh Buya Syakur tadi, mengatakan bahwa dasarnya dia mengatakan di Mekah itu ada gambar Yesus yang tidak boleh dihapus itu adalah dari buku Akbar Mekah karya Imam Abu Al-Walid Muhammad Al-Azraqi. Jadi kitab ini memang kitab tua yang menceritakan sejarah pembebasan kota Mekah. Dan anehnya Buya Syakur ini tidak mengambil dari hadis, tetapi dari sebuah buku karya Muhammad Al-Azraqi. Anda ketahui bersama bahwa buku ini sebetulnya hampir mirip dengan apa yang ditulis oleh buku ini sebetulnya bisa dikatakan mirip dengan karya Buya Hamka. Dalam waktu itu Buya Hamka membuat sebuah tulisan yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wits, meskipun di beberapa ceritanya memang menceritakan sebuah sejarah, tetapi di sana sini memang ada tambahan fiksinya. Dan si Buya Syakur ini dalam beliau berceramah atau berkhotbah itu mengambil buku fiksi ini, buku fiksi karangan dari Muhammad Al-Azraqi yang berjudul Akbar Mekah. Jadi sudah jelas di sini ya, berarti apa yang diutarakan oleh Buya Syakur itu sebetulnya kurang kuat dalam hal kalau dibuat pegangan, karena yang diambil adalah dari sebuah buku yang menceritakan pembebasan kota Mekah. Sebetulnya buku ini bukan hanya Akbar Mekah ya, karena karya-karya yang menceritakan hal senada itu banyak sekali waktu itu, yaitu ada Akbar Mekah wa ma jafiha mi al-azhar, itu karya dari Muhammad bin Abdullah Azraqi tadi. Kemudian ada lagi Akbar Mekah fi timid dari Wahadisi, karya dari Muhammad bin Ishaq Fakihi. Kemudian ada Al-Khot Samin fi Tarik Al-Balad Al-Amin, itu karya Muhammad bin Ahmad Al-Fazi. Kemudian ada lagi yaitu buku atau karya atau buku yang berjudul Itiyat Al-Maram bil Akhbar karya Abdul Aziz. Kemudian ada lagi yaitu Tarik Mekah Al-Musarafah wa Al-Masjid Al-Haram wa Al-Madinat Al-Syarifah yang ditulis oleh Muhammad bin Muhammad Mahi, dan lain-lain. Ada banyak sekali buku-buku yang menceritakan tentang pembebasan kota Mekah ini. Dan yang diambil oleh Buya Syakur ini adalah buku karya dari Muhammad bin Abdul Azaki tadi yang berjudul Akbar Mekah. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa sangat sembrono sekali si Buya Syakur ini sampai memegang dalil ini untuk membenarkan pendapatnya, seakan-akan Nabi Muhammad saat menghilangkan patung-patung itu disisakan, dan yang ini tidak boleh dirusak. Kalau itu perintah Nabi, pasti sampai hari ini pasti masih ada di sana, tetapi nyatanya tidak ada. Dan pasti saya yakin Nabi pasti sudah memberitakan seluruhnya, karena di dalam buku sejarah Islam karya Muhammad Haikal di sana memang tidak tersisa satupun, baik itu gambar atau patung di Ka'bah. Jadi apa yang dapat dari Buya Syakur ini sebetulnya tidak bisa menjadikan hujah yang kuat, karena Buya Syakur ini tidak mengambil dari hadis tetapi dari sebuah buku karya yang saat itu menceritakan soal pembebasan kota Mekah. Jadi sangat
saya pikir kurang hati-hati untuk Buya Sakur ya. Kalau kita melihat pendapatnya tadi banyak sekali yang sangat menyimpang kira-kira. Jadi salah satunya adalah yang mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Yesus yang dipertahankan oleh Nabi. Bayangkan, Nabi mempertahankan, nggak boleh diturunkan. Ingat saudara-saudaraku ya, saat itu Islam baru bangkit, umat Islam imannya juga baru tumbuh. Kita berdakwah untuk menghilangkan semua berhala-berhala di Mekah. Dan bagaimana mungkin kalau di sana ada sesembahan lain selain Allah dan itu dipertahankan? Pastilah akan mempengaruhi keimanan orang-orang muslim yang saat itu baru saja bertobat. Hal ini pendapat dari Buya ini bisa juga kita katakan sebetulnya sangat lemah sekali, baik itu dari segi sejarah dan dari segi keimanan ya. Apalagi di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali diceritakan bahwa Nabi itu sangat tidak suka dengan gambar dan patung. Jadi mana mungkin di dalam Ka'bah disisakan ada gambar dan patung, sedangkan Allah memerintahkan Nabi untuk menghindari jangan sampai ada patung dan gambar, baik itu di rumah atau dimanapun. Umat Islam diperintahkan untuk tidak membuat gambar dan patung, terutama pada orang atau objek yang bernyawa, manusia dan binatang. Sebetulnya buku karya Akbar Mekah tadi sebetulnya sudah ada yang mengkritisi atau sudah mengoreksi buku ini, yaitu Syekh Hamud At-Tuwarizi. Beliau mengkritisi buku ini dan menyatakan bahwa buku ini memang bermasalah. Beliau mengatakan bahwa Akbar Mekah karya Azraqi dan Al-Maghrazi kayak Al-Waqidi sebagaimana layaknya kitab-kitab hadis dan sejarah dalam Islam yang penulisnya tidak hidup di masa kenabian, maka mereka menyampaikannya dalam bentuk periwayatan, bukan kesaksian langsung dengan mata kepala sendiri. Jadi mereka itu menulis bukan dengan mata kepala langsung, tetapi hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian, dan itu memang sanadnya tidak bisa nyambung ya. Jadi karena beliau pengarang ini hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian dan juga cerita-cerita dari banyak orang. Dengan demikian, untuk mengatakan bahwa buku ini otentik atau tidak haruslah dilakukan pengujian, sebetulnya pengujian validitas berupa pemeriksaan sanad, mata rantai dari riwayatnya yang ingin diteliti kebenarannya. Jika ternyata setelah diteliti riwayatnya lemah atau bahkan palsu, maka tidaklah tepat buku ini dijadikan sebuah pegangan, atau dikatakan ini adalah sebuah sejarah yang otentik. Sebagai sejarah saja ini ditolak karena sumbernya kurang kuat. Jadi ada orang ulama kenamaan yang bernama Syekh Hamud At-Tuwarizi telah mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada di kitab tersebut di dalam buku Akbar Mekah ini, dan beliau mendapati beberapa sanad dan kesemuanya adalah do'if alias lemah karena beberapa keterputusan sanad dan ada parawi yang lemah serta mubah tidak disebutkan namanya. Jadi menurut ulama kenamaan yang bernama Syekh Hamud At-Tuwarizi tadi, beliau sudah mengoreksi buku ini, sudah diteliti sedemikian rupa. Ternyata untuk masalah gambar atau patung yang masih dipertahankan, yaitu Yesus ini, ternyata cerita itu memang diceritakan di sana, tetapi sumbernya itu putus, sanadnya tidak nyambung, dan itu tidak berdasarkan pengakuan dari sahabat Nabi atau berdasarkan hadis Nabi, dan itu hanya dia ambil dari sumber yang tidak bisa dipercaya atau sumber tanpa nama, ya bisa dikatakan katanya atau dari mulut ke mulut. Jadi sudah jelas ya. Jadi apa yang sudah diceritakan oleh Buya Sakur yang mengatakan bahwa di dalam Mekah itu ada patung Yesus atau gambar Yesus, ternyata diambil dari buku ini, buku karya
Al-Azraqi tadi, yaitu Akbar Mekah yang tadi disebutkan oleh Buya Sakur, yang beliau juga mengakui bahwa beliau mengatakan ada gambar Yesus itu beliau menukil dari buku ini. Dan buku ini juga bukan hadis, tetapi buku ini adalah karangan, dan orang yang mengarang ini tidak hidup di zaman Nabi, tetapi hanya berdasarkan keterangan katanya atau dari sumber yang tidak valid. Ternyata setelah diteliti oleh ulama yang lain, yaitu Syekh Hamud atau Wariji tadi, ada sanad yang terputus, bahkan ada yang doif atau palsu. Jadi sampai di sini kita harus paham ya saudara-saudaraku, bahwa jangan sampai ini menjadi polemik di masyarakat, dan jangan sampai ini dijadikan sebuah pegangan. Ini khawatirnya orang yang awam yang tidak tahu apa-apa, karena ini yang berbicara adalah seorang kiai, ulama, dikatakan buya lagi. Itu khawatirnya malah mempengaruhi orang-orang, dan akhirnya apa, bisa mengikis keimanan, keislaman ke seseorang. Jadi apalagi umat sebelah akan bersorak-sorak dikatakan sesembahan mereka masih dipertahankan oleh Nabi Muhammad, dan ini sangat berbahaya sekali terhadap akidah umat muslim sendiri. Jadi kita wajib hati-hati untuk menyaring semua informasi, meskipun itu datangnya dari seorang kiai, ustadz dan sebagainya, karena beliau-beliau ini juga manusia biasa, pasti ada kekurangan dan kesalahan, dan perbedaan pendapat itu biasa ya. Jadi kita tidak usah mencela berlebihan kepada Buya Sakur, kemudian menghujat berlebih-lebihan, jangan sampai terjadi, karena bagaimanapun beliau adalah orang alim, beliau adalah orang ulama, patut kita hormati. Perbedaan pendapat itu wajar, apalagi penafsiran ya, beda tafsir itu wajar, karena satu ustadz dengan ustadz yang lain pasti banyak beda tafsir tuh ada, antara mazhab satu dengan mazhab lain aja tafsirnya udah beda-beda. Jadi umat Islam sudah terbiasa dengan perbedaan, kita tidak usah terheran-heran apalagi sampai membuat Anda murtad keluar dari Islam. Pertahankan iman Islam Anda. Yang belum Islam, ayo belajar Islam. Yang sudah mu'alaf, tetap pertahankan mu'alaf Anda, tetap teguh, jangan sampai bimbang dengan informasi-informasi yang membingungkan seperti ini. Dan kepada saudara-saudara yang di luar sana yang belum mengakui atau memeluk Islam, saya doakan Anda belajar Islam, memeluk Islam, semoga hidayah menjemput Anda. Demikian seruan dari saya, semoga Anda bisa diselamatkan dengan kami bersama-sama, dan kita semua bisa selamat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.